Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rekayasa ide kami yang berjudul Ikatan Ion Kartu Quartz. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Yosefego P. Simarmata, kemudian teman saya yang lain Sabrina Hairani Hasibuan, Seli Aprilianisa, Sri Dewi Saputri, Sufi Pratiwi, Sulistiani, dan Winda Fortelina Sianturi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan atom non-logam, di mana atom logam cenderung untuk melepas elektron, sementara atom non-logam cenderung untuk menerima elektron. Sehingga atom yang melepas elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Kemudian, antara ion-ion yang berlawanan muatan ini terjadi tarik-menarik atau gaya elektrostatik, sehingga terbentuklah ikatan yang disebut ikatan ion. Ikatan ion atau elektrovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk ketika suatu atom melepaskan elektron. Atom-atom yang cenderung mudah melepaskan elektron valensi terletak pada golongan 1A kecuali unsur hidrogen, golongan 2A, dan golongan 3A. Masing-masing melepaskan 1 elektron, 2 elektron, dan 3 elektron valensinya. Pada pembentukan ion positif bisa kita lihat pada unsur natrium. Unsur natrium memiliki elektron sebanyak 11 elektron. Karena unsur natrium termasuk dalam unsur-unsur golongan alkali atau 1A, maka unsur ini cenderung untuk melepaskan 1 elektron. Ketika unsur natrium melepaskan 1 elektron valensi terluarnya, maka unsur natrium akan membentuk muatan positif sehingga menjadi Na positif. Ion negatif terbentuk ketika suatu atom menerima elektron. Atom-atom yang mudah menerima elektron terletak pada golongan 5, 6, dan 7A karena mempunyai afinitas elektron yang besar. Untuk memperoleh kestabilan sesuai dengan aturan oktet, unsur dengan valensi 5, 6, dan 7 akan dengan mudah menerima elektron. Pembentukan ion negatif. Pembentukan ion negatif bisa kita lihat pada unsur fluor. Karena unsur fluor termasuk ke dalam unsur-unsur golongan halogen atau golongan 7A, maka unsur fluor cenderung untuk menerima 1 elektron dari unsur lain. Unsur fluor yang memiliki jumlah elektron sebanyak 10 buah akan menerima 1 elektron dari unsur lain, sehingga akan membentuk unsur fluor yang bermuatan negatif dengan jumlah elektron sebanyak 11 buah. Sebelumnya telah dijelaskan materi terkait ikatan ionik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas rekayasa ide dengan menggunakan kartu Quartz sebagai media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat 2 unsur yang amat sangat penting, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Dengan itu, maka media kartu termasuk ke dalam jenis media visual yang dapat memuat beberapa informasi yang ingin kita sampaikan. Dalam hal ini, media kartu yang digunakan untuk menjelaskan beberapa materi ikatan kimia yang disebut dengan media kartu Quartz. Media kartu Quartz diadopsi dari permainan kartu kuartet. Nah, pada umumnya yang kita tahu, kartu itu terbuat dari kertas tebal dan memiliki bentuk persegi panjang. Sedangkan, kartu kuartet itu adalah sejenis permainan yang terdiri atas beberapa jumlah kartu yang bergambar.
Nah, dari kartu tersebut tertera keterangan berupa tulisan yang menerangkan gambar tersebut. Nah, biasanya juga tulisan judul gambar ditulis paling atas dari kartu dan tulisannya lebih diperbesar atau dipertebal. Dan tulisan gambar ditulis 2 atau 4 baris secara vertikal di tengah-tengah antara judul dan gambar. Jika permainan kartu kuartet biasanya memuat nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan, atau lain sebagainya, berbeda pula dengan kartu QuartChamp di mana kartu QuartChamp ini berisi beberapa materi kimia, khususnya ikatan kimia. Kemudian pada kartu QuartChamp ini disesuaikan dengan jenis kartu dan aturan permainan yang dengan kebutuhan kita. Media kartu QuartChamp yang dimaksud penulis di sini itu terdiri dari 4 series dan tiap seriesnya itu berisi 4 kartu yang saling berhubungan hanya dalam satu series. Dengan demikian, jumlah kartu yang dikembangkan pada penelitian ini sebanyak 12 kartu dengan tambahan kartu zong yakni berfungsi sebagai pengecoh pada saat memainkannya. Lalu, informasi dan atau materi dimuat di dalam tiap-tiap kartunya. Terdapat sebuah pertanyaan dan jawabannya berada pada kartu lain yang juga memuat sebuah jawaban dari pertanyaan kartu lain dalam satu series. Nah, kartu ini berisikan materi-materi dasar yang sudah kita ketahui. Cara bermain kartu QuartChamp. Yang pertama, campur semua kartu dalam satu tumpukan dan kocok secara acak. Yang kedua, berikan 4 kartu secara acak kepada tiap pemain. Pemain terdiri atas 4 orang. Yang ketiga, mulai permainan dengan cara home pimpa. Keempat, pemain pertama membacakan pertanyaan yang terdapat dalam kartu yang dimilikinya. Yang kelima, pemain lain mencari jawaban dari pertanyaan tersebut pada kartunya masing-masing. Keenam, pemain yang memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut harus memberikan kartunya kepada si penanya atau pemain pertama. Ketujuh, setelah itu, pemain pertama membacakan lagi jawaban yang terdapat di dalam kartu yang sama. Kedelapan, pemain lain mencari pertanyaan dari jawaban tersebut pada kartunya masing-masing. Kesembilan, pemain yang memiliki pertanyaan dari jawaban tersebut harus memberikan kartunya kepada si penanya atau pemain pertama. Pemain pertama membacakan pertanyaan yang terdapat dalam kartu yang dimilikinya. Pemain lain mencari jawaban dari pertanyaan tersebut pada kartunya masing-masing. Ke-12, pemain yang memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut harus memberikan kartunya kepada si penanya. Ke-13, kemudian giliran berpindah ke pemain kanan, pemain pertama. 14, setiap pemain berusaha mengumpulkan 4 kartu dalam satu series. Pemain berakhir ketika seorang pemain kehabisan kartu. Pemain yang menang adalah yang pertama sekali berhasil mengumpulkan 4 kartu dalam satu series. Berikut adalah contoh kartu dari QuartChamp. Dalam satu kartu, kita dapat melihat ada pertanyaan dan juga jawaban. Akan tetapi, jawaban yang ada pada kartu ini bukanlah jawaban dari pertanyaannya. Misalkan, berikan 2 contoh ikatan kovalen koordinasi. Itu soal yang terdapat pada series pertama. Lalu, ada jawabannya, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya transfer elektron atau serah terima elektron antara logam dengan non-logam. Pertanyaan dan jawaban ini memiliki pasangan pada kartu yang lain, di mana pemain yang menang adalah yang pertama sekali berhasil mengumpulkan 4 kartu dalam satu series. Semisal dia bisa mengumpulkan series pertama dan dia memiliki 4 kartu dari series pertama, maka pemain yang menang adalah orang tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan atau kesalahan selama presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.